Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Ini adalah kata-kata terakhir dari Rasul Paulus sebelum Rasul Paulus diasingkan untuk dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Inilah kata-kata yang sangat anggun, sangat mengharukan, tetapi bagi kita memiliki arti yang sangat dalam. Ayatnya ayat ke-17 sampai ayat 28. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak pertama aku di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepadamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Sampai di situ saja. Di dalam ayat ke-28 di sana dikatakan, sebab itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Mari lihat ke depan. Apa yang paling dekat
dengan hatinya Tuhan. Apa yang paling disayang oleh Tuhan? Ada yang bisa tahu? Kasih tahu saya. Yang paling Tuhan sayang apa? Bapak paling sayang. Yang dia paling cinta siapa? Saya cerita terbalik. Harta apa yang sangat berharga di hatinya Tuhan? Harta apa? Apa? Hah? Apa atau siapa? Hah? Ya? Ya? Yang paling dekat dengan hatinya Tuhan adalah jemaat Tuhan. Saudara dan saya paling dekat di hatinya Tuhan. Sebab ayat 28 berkata, dia purchase, dia beli dengan darahnya sendiri. Dan hari-hari ini iblis mau mengacaukan gereja dengan badai elektronik. Itu dimulai dari tahun 60. Dan saya adalah produk tahun 60 di mana perang Vietnam mulai ada. Pemberontakan mulai ada. Generasi bunga di rambut, generasi hippies mulai. Generasi free sex, free love. Generasi yang dimulai dari sana. Saya tidak pernah bayangkan 50 tahun setelah itu. Sekarang ini. Apa yang diawali pada tahun 60 berkembang dengan luar biasa. Sekarang menculik orang, memperkosa wanita dan anak yang di bawah umur lalu dibunuh. Kemarin saya lihat di televisi dokter-dokter di Mesir menyelidiki kebenaran. Sebab ditemukan banyak mayat di padang gurun ketika diselidiki, diintip, ya, ditangkaplah orang-orang yang hanya untuk uang. Dia datang kepada pengungsi-pengungsi dari negara-negara, bisa 300.000, 200.000 pengungsi, dipilih yang sehat. Gadis, pemuda yang masih sehat, ini bagus, boleh ikut kami. Dikiranya mau dapat pekerjaan, tetapi dibunuh, dibelek perutnya, diambil ginjalnya, kornea mata diambil, dan itu dipakai untuk mengobati seseorang, dijual di pasar gelap, hanya untuk setumpuk uang dolar. Nyawa orang tidak ada harganya. Orang yang paling bandel, paling kacau tahun 60-an, sekarang dibanding sekarang, dia taman kanak-kanak. Kejahatan yang luar biasa, khususnya, sebab saya jarang di kaum muda, khususnya melanda kaum remaja dan kaum muda. Dulu kita hidup susah, sekarang ada kecukupan. Anak-anak sekarang bilang, kalau mama sayang saya, kalau papa sayang saya, belikan iPod, belikan iPad, belikan BBM, belikan ini, belikan. Kita tidak tahu apa yang ada di sana. Apa yang ada di internet. Ada gunanya, ada 15% internet dan BBM itu kontennya baik. Tapi 85%
Bagaimana kita bisa mengontrol anak-anak kita tidak melihat yang 85% tetapi masuk kepada yang 15%? Kita tidak bisa kontrol. Maka dengan terbata-bata Rasul Paulus berkata, jaga dirimu dan jaga kawanan domba. Aku tidak lama lagi akan meninggal. Jaga diri dan jaga kawanan. Karena kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya. Bahasa Inggris yang dibelinya. Bisa diulangi, dibeli? Dengan darah anaknya sendiri. Maka jangan jual murah. Kita punya keadaan. Sebab kita dibeli dengan harga yang mahal. Dengan darah Yesus sendiri. Di dalam 1 Petrus, ini saudara pegang dulu sebab kita akan kembali kepada kisah Rasul Fatsal 20. Dalam 1 Petrus, Fatsalnya yang pertama, 1 Petrus Fatsalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23, karena kamu, saudara dan saya, telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Saudara sudah ada sebagaimana saudara sudah ada dengan satu hal yang luar biasa. Saya mau terus terang sama saudara bahwa keselamatan yang kita terima itu malaikat nggak ngerti. Malaikat ingin ngerti, tapi dia tidak bisa mengerti. Sebab malaikat tidak ada daging, tidak ada darah seperti kita. Dulu kita suka bilang, Tuhan kenapa enggak Tuhan kirim aja malaikat ke Kalimantan, kirim aja malaikat ke Arab Saudi, kirim ke India, suruh mereka menginjil, pasti percaya semua. Malaikat tidak ngerti. Kita baca dari ayat yang ke-8. Sekalipun pada 1 Petrus pasal 1, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan apa? Jiwamu. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu yang Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu
dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yaitu oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu sama-sama, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat nggak tahu. Malaikat tidak akan mengerti keselamatan itu. Maka keselamatan yang saudara miliki sekarang harus dipertahankan, harus dijaga baik-baik. Supaya jangan kita lepaskan itu keselamatan. Hanya gara-gara sedikit dosa, sedikit kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia.